Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Power supply alias PSU yang baik pastinya jadi modal berarti buat bawa semua komponen PC kamu berada dalam kondisi terbaiknya. Setidaknya itu bakal ngejamin pasokan listrik bakal terpenuhi secara efektif. Di samping itu, umur komponen bakal lebih panjang. Atau setidaknya sampai kalian baru nyadar bahwa semua hal tersebut gara-gara PSU juga. Nah, ketika kalian masih ragu buat milih PSU yang ideal sesuai dengan kebutuhan, kali ini kita akan ungkap beberapa kunci saat milih PSU yang bisa banget buat dipertimbangin. Penasaran? Pantengin terus video ini. Oke, kunci pertama yang perlu kalian lihat adalah tahu siapa dulu kalian sebenarnya. Apakah kalian masuk golongan casual user seperti pekerja kantor atau rumahan yang punya kerjaan buat pemakaian ringan aja, seperti office atau browsing? Atau apakah kalian seorang gamer yang berencana punya VGA terbaik? Atau bahkan pengguna hybrid yang punya banyak pekerjaan besar seperti gaming maupun editing dengan kebutuhan yang cukup menuntut? Semua faktor itu bakal ngaruh banget buat milih PSU yang tepat di needs. Atau setidaknya jika dilihat dari kapasitas watt yang nantinya bakal ditampung. Seorang pengguna dengan beban pekerjaan ringan tentu nggak akan beli PSU dengan kapasitas besar, bukan? Atau hal sebaliknya, gamer entusias pastinya bakal ngindari pilihan PSU dengan kapasitas watt kecil. Atau kalian yang sebenarnya butuh label daya yang mencukupi, nggak besar ataupun kecil. Disinilah nyesuaiin kapasitas watt perlu jadi perhatian utama kalian. Nantinya faktor tersebut ngaruh banget dengan kebutuhan utama yang benar-benar akan kalian jalani. Contoh, FSP Group punya banyak pilihan handal untuk sebuah PSU. Dan produsen ngasih banyak pilihan yang bisa disesuaikan konsumen, termasuk kebutuhan buat kapasitas watt. Jika kalian bagian dari pengguna casual, PSU dengan daya mulai dari 300 watt hingga 500 watt bisa jadi solusi terbaiknya untuk dimiliki. Sedangkan gamer atau kalangan konten kreator yang punya perangkat ekstra bisa nyari PSU dengan kapasitas mulai dari 450 watt hingga 750 watt. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan perangkat ekstra yang kalian miliki. Misal VGA. Lihat rekomendasi syarat minimum. Apalagi jika kalian pengen punya banyak komponen atau peripheral yang cukup besar dalam kebutuhan daya selain VGA. Bagaimana dengan rating 80+? Apa sih maksudnya? Biasanya, banyak produsen PSU seperti FSP Group ngasih rating 80+ pada jajaran produk mereka. Dan banyak dari kita nggak tahu secara pasti maksud dari semua tuh. Nah, rating 80+ itu sendiri adalah standar peringkat yang bisa liatin tingkat efisiensi power supply, khususnya dalam hal konversi energi. Saat ini, ada beberapa label yang bisa jadi penunjuk ideal bagaimana PSU bisa memenuhi tingkat efisiensi yang ditawarinnya. Mulai dari label 80+ white, bronze, silver, gold, platinum, dan titanium. Rating yang dimaksud berarti bahwa PSU tuh nawarin tingkat efisiensi energi pada kondisi beban tertentu. Contoh, PSU dengan label 80+ white hingga platinum bakal nawarin tingkat efisiensi energi saat bekerja penuh hingga beban di bawah 20%. Cuman hal tuh nggak berlaku saat kondisi beban di bawah 10%. Beda halnya ketika PSU dengan rating 80+ titanium. Ini akan tetap bekerja secara efisien bahkan saat kondisi beban di bawah 10%. Itulah mengapa PSU titanium merupakan pilihan yang paling hemat energi. Kemudian kunci lainnya adalah sertifikasi standar keselamatan.
Power supply yang baik pastinya bakal memenuhi sertifikasi standar tersebut, yang pastinya akan jadi modal berharga saat dimiliki. Biasanya ini hadir dalam logo pada perangkat itu sendiri, dengan maksud bahwa perangkat itu udah punya standar keamanan global yang bisa nyegah kerusakan demi keselamatan pengguna. Misal bahaya dari shock elektrik, bahaya energi, kebakaran, dan sebagainya. Contoh, jika kalian lihat logo UL, itu berarti bahwa PSU udah memenuhi persyaratan safety dari Underwriters Laboratories, perusahaan sertifikasi keamanan global yang udah dikenal banget tentang label standar keamanan tinggi buat banyak perangkat. Di samping itu, ada juga beberapa sertifikasi lain yang perlu juga kalian ketahui sebelum membeli PSU yang handal, termasuk sertifikasi CE, CB, TÜV, FCC, dan sebagainya. Jadi dengan tahu makna tuh, setidaknya kalian udah bisa mastiin bahwa PSU yang bakal kalian beli udah nerapin standar keamanan tinggi demi keselamatan pengguna. Di samping label sertifikasi buat urusan safety, nyatanya produsen juga bawa label lain di bagian PSU itu sendiri yang bisa nunjukin makna penting buat kalian pahami, seperti kisaran input AC maupun output DC maksimum atau output gabungan. Cuman terkadang ini bisa jadi sesuatu yang cukup rumit buat dipahami, apalagi bagi kalian yang belum tahu istilah kelistrikan pada PSU. Mudahnya sih, kalian bisa lebih fokus pada daya output gabungan maksimum di bawah grup plus 12 volt, apalagi jika kalian seorang gamer atau entusias. Secara umum, unit output tunggal yang mampu nyamai output terukur penuh dari power supply itu sendiri dianggap baik. Contoh, FSP Hydro G Pro punya DC output tunggal 12 volt dengan output 850 watt. Itu berarti bahwa PSU ini dirancang buat ngasih daya maksimum hingga 850 watt. Label plus 12 volt itu sendiri adalah jalur voltase individual dalam power supply yang biasa disebut sebagai rel. Rel 12 volt ngasih daya ke beberapa perangkat yang berbeda. Yang paling terkenal tentu aja buat masuk daya ke VGA lewat konektor 4 atau 8 pin. Produsen biasanya mecahin plus 12 volt lebih lanjut buat tujuan keselamatan. Ada rel tunggal yang lebih umum pada pilihan PSU entry level hingga pilihan menengah. Dan multi rel yang bisa ideal buat ngebantu ningkatin umur PSU lebih panjang dengan ngebagi daya pada beban lebih merata. Cuman biaya mecah rel jadi lebih kecil sangat mahal, sehingga terkadang harga yang ditawarin juga jauh lebih tinggi dibanding PSU dengan fitur single rail. Di samping itu, multi rail lebih ideal bagi pengguna yang punya banyak perangkat high-end seperti PC dengan beberapa VGA di dalamnya. Bagaimana dengan bentuk faktor? Secara umum, ada dua pilihan yang dibawa power supply. Pertama ada ukuran ATX. Pilihan umum yang sangat populer dan bisa cocok buat PC besar atau medium, termasuk ukuran casing micro ATX. Lalu ada lagi bentuk faktor SFX, yang biasa lebih dikhususin bagi pengguna yang pengen PSU kecil. Ideal banget buat kalian yang suka sekali PC dalam bentuk mini. Nah, pilihan kabel juga ngaruh, karena kabel PSU yang ditawarin biasanya macam-macam. Ada yang datang dalam bentuk flat atau round. Pilihan umum biasanya dalam bentuk round cable, di mana ini punya lapisan ekstra di sekitar kabel buat ngeminimalisir pemanasan gesekan saat kabel bergerak. Pilihan kabel flat bisa jauh lebih fleksibel, namun standar safety masih tetap dipertahanin. Artinya bahwa ruang yang ditawarin lebih kecil, sehingga bisa mudahin manajemen kabel, termasuk berat yang lebih ringan, sehingga mudah buat diatur. Nah, itu juga berlaku buat urusan modular, semi-modular, atau non-modular. Pilihan PSU dengan kabel modular, biasanya kabel yang dibawa perangkat sepenuhnya bisa dilepas dan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalian bisa ngehemat ruang maupun pemakaian. Cuman harga jauh lebih mahal dibanding non-modular. Sedangkan untuk semi-modular,
Beberapa kabel bisa dilepas dan disesuaikan dengan kebutuhan. Cuman ada juga bagian kabel tetap yang nggak bisa dilepas sepenuhnya. Urusan desain juga ngaruh, apalagi jika kalian peduli dengan estetika. Produsen sebenarnya punya nilai unik tersendiri buat urusan PSU, khususnya dari sisi desain. Ibarat upaya buat nembus stereotip agar tampilan PSU lebih dari sekedar kubus. Dan ngembangin estetika mereka sendiri dalam desain yang tentu aja bakal bawa daya tarik buat konsumen. Contohnya, FSP Group punya produk unggulan Hydro G Pro. Komponen internal dirancang dengan konsep desain thermal dan desain ventilasi pendingin yang solid plus pelindung fan yang cukup bergaya. Hasilnya, produk bisa berharga dari segi estetika maupun kinerja. Pahami juga label regulasi voltase output. Itu karena kualitas power output bakal ngaruh banget buat stabilitas sistem. Tegangan yang terlalu tinggi bisa ngakibatin hardware rusak. Sedangkan tegangan yang terlalu rendah bisa nyebabin komputer hang atau reboot. Itulah mengapa regulasi power output PSU diatur ketat banget. Perlu dicatat nih, ada dua regulasi yang digabungkan dalam istilah voltage regulation yang umum digunakan dalam industri pasokan listrik. Dengan standar pengatungan tegangan power supply, seperti apa yang dirumuskan oleh Intel. Nah, itu dia beberapa faktor kunci yang bisa kita ungkap hingga sejauh ini saat akan milih PSU yang ideal. Meskipun ada beberapa hal lainnya yang belum kita ungkap sepenuhnya. Cuma setidaknya akan ada manfaat besar yang semoga aja kita harap kalian bisa dapetin saat udah nonton video ini. Jadi semoga bermanfaat ya. Ciao. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.